mohon duduk kembali. Bagi Pater dan Ibu Pendeta Vivi, kami persilakan untuk mengambil tempat di altar. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Ibu Pendeta, Bapak Ibu Guru, dan adik-adik sekalian yang terkasih dalam Kristus. DKB berkarya mengukir prestasi, wujudkan cita bersama adalah tema perayaan kita pada hari ini, merayakan hari ulang tahun SMK Negeri 3 Maumere yang ke-10. Dalam kebersamaan kita pada pagi hari ini, kita mau secara terus bersyukur kepada Tuhan kita. Tuhan yang membawa kita dan menghantar kita untuk memperoleh harapan baru, memperoleh cinta kasih yang mendalam, dan memperoleh kebahagiaan untuk kita semua dan komunitas maupun lembaga. Maka oleh karena itu di awal perayaan Ekaristi ini, mari semuanya kita semua, kita bersama-sama kita hening sejenak, kita mengakui dosa-dosa kita, supaya kita layak merayakan misteri suci. Saya mengaku dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa
berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Marilah kita bersama-sama menyembah Tuhan dengan menyanyikan Maga Kemuliaan. Gloria in excelsis Deo. My primo,
Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Pengasih, semoga hati kami tetap terbuka terhadap sabda-Mu dan perkenankanlah kami memahami kehendak-Mu mengenai dunia dan manusia yang mendiam ini. Semoga kami dapat merasakan bahwa Engkau-lah yang menanggung hidup kami. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu yang hidup dan berkuasa bersama di dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari Kitab Mika. Baiklah, dengar firman Tuhan yang diucapkan Tuhan. Bangkitlah, lancarkanlah pengaduan di depan gunung-gunung, dan biarlah bukit-bukit mendengar suaramu. Dengarlah, hai gunung-gunung, pengaduan Tuhan, dan pasanglah telinga, hai dasar-dasar bumi. Sebab Tuhan mempunyai pengaduan terhadap umatnya, dan Ia berperkara dengan Israel. Umatku, apakah yang telah kulakukan kepadamu? Dengan apakah engkau telah kelelahan? Jawablah aku. Sebab aku telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir, dan telah membebaskan engkau dari rumah perbudakan, dan telah mengutus Musa dan Harun dan Miriam sebagai penjuru. Umatku, baiklah, ingat apa yang dirancangkan oleh Balak, Raja Moab, dan apa yang dijawab kepadanya oleh Bileam bin Beor, dan apa yang telah terjadi dari Sitim sampai ke Gilgal, supaya engkau mengakui perbuatan-perbuatan keadilan dari Tuhan. Dengan apakah aku akan pergi menghadap Tuhan dan tunduk menyembah kepada Allah yang di tempat tinggi? Akan pergikah aku menghadap Dia dengan korban bakaran, dengan anak lembu berumur setahun? Berkenankah Tuhan kepada ribuan domba jantan, kepada puluhan ribu curahan minyak? Akan kupersembahkan anak sulungku kepada pelanggaranku, dan buah kandungku karena dosaku sendiri. Demikianlah sabda Tuhan.
Mari kita semua berdiri. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Lalu Yesus memandang murid-muridnya dan berkata, "Berbahagialah kamu yang miskin, karena kamulah yang mempunyai kerajaan Allah. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini lapar, karena kamu akan dipuaskan. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini menangis, karena kamu akan tertawa. Berbahagialah kamu jika karena anak manusia orang membenci kamu, dan jika mereka mengucilkan kamu dan mencela kamu, serta menolak namamu sebagai sesuatu yang jahat. Bersukacitalah pada waktu itu dan bergembiralah, sebab sesungguhnya upahmu besar di surga. Karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan para nabi. Tetapi celakalah kamu, hai kamu yang kaya, karena dalam kekayaanmu kamu telah memperoleh penghiburan. Celakalah kamu yang sekarang ini kenyang, karena kamu akan lapar. Celakalah kamu yang sekarang ini tertawa, karena kamu akan berduka cita dan menangis. Celakalah kamu jika semua orang memuji kamu, karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan nabi-nabi palsu. Demikianlah sabda Tuhan. Kita semua yang duduk. Ibu pendeta, bapak mama dan adik-adik yang terkasih dalam Kristus. Pada
Pada pagi hari yang beramat ini, kita semua berkumpul di tempat ini sebagai satu keluarga, yang dimana kehadiran kita semua di sini tidak lain dan tidak bukan adalah untuk berbahagia bersama, mengambil bagian dalam kebahagiaan bersama, merayakan gebiar hari ulang tahun SMK Negeri 3 Maumere yang ke 10. Sehingga dalam kebersamaan kita pada pagi hari ini, kita juga sebenarnya ingin memperkuat atau mempererat rasa kekeluargaan dan persaudaraan. Ada yang mungkin dari Nita, ada yang dari Setu, ada yang tahu di mana di Rotan sana mungkin, ada mungkin di Pati Somba waktu dia, mungkin yang dari Tanjung juga ada pasti. Ada, atau mungkin Tanjungnya hanya hari Minggu deh. Ada yang mungkin dari Wayoti di sana. Semuanya, semua kita hadir bersama-sama di sini oleh karena kita ingin mempererat rasa kekeluargaan dan persaudaraan kita. Dan oleh karena itu, di hari bahagia ini, saudara-saudara yang terkasih, kehadiran kita bersama di sini, kebahagiaan kita pada hari ini itu bukan semata-mata karena keinginan pribadi kita, melainkan selalu ada campur tangan Tuhan di dalamnya. Tuhanlah yang menuntun, membimbing, dan mengarahkan kita semua ke dalam cinta kasih. Makanya kita semua berbahagia pada hari ini. Yang tidak bahagia, angkat tangan juga. Sudah kembali di situ. Kita semua berdoa. Maka oleh karena itu, pada kesempatan ini juga saya ingin mengundang Ibu Pendeta untuk bisa berkhotbah sesuai dengan bacaan suci Alkitab yang sudah disiapkan Ibu. Setelah Ibu membacakan bacaan dari kitab Ibrani, dan Ibu bersilakan untuk bisa berkhotbah untuk kami. Kesempatan seluasnya saya berikan kepada Ibu Pendeta. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan lain kita terambil di dalam surat kepada orang Ibrani pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat ke-4. Sebagai bentuk penghormatan kita kepada Tuhan yang berfirman, saya mengundang semua berdiri. Tema dari Lembaga Alkitab Indonesia, keselamatan yang besar. Karena itu kita harus lebih teliti memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanya di bawah arus. Sebab kalau firman yang dikatakan dengan terang-terang, malaikat-malaikat tetap berlaku, dan setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapat balasan yang setimpal, bagaimana kita akan luput jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar itu, yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan dan ditegaskan kepada kita oleh mereka yang telah mendengarnya. Allah juga meneguhkan kesaksian mereka dengan tanda-tanda dan mujizat-mujizat, dan dengan berbagai-bagai penyataan kuasa dan pemberian Roh Kudus yang dibagi-bagikannya menurut kehendaknya. Saya persilakan untuk duduk kembali. Saudaraku dan saudariku, tema perenungan pada saat ini yaitu lawan arus, ku tetap teguh. Siapa di sini yang suka makan ikan? Selain ikan, iya, Maumere terkenal dengan ikan. Bahkan ketika kami kuliah di Jogja pun, orang tua dari teman saya yang kebetulan bertugas di Maumere kirim ikan bagi kami di Jogja. Agak lucu juga, tetapi itulah bentuk kasih sayang orang tua terhadap anaknya. Sehingga sekali dapat kiriman kami minta terus menerus. Tahu ikan salmon? Pernah makan?
langsung makan, tapi kalau belum nanti coba cari. Ikan salmon ini adalah ikan yang unik. Kenapa dikatakan unik? Karena dia itu ternyata bisa hidup di air asin, tetapi juga ia berkembang biak itu di air yang rawa di daerah pegunungan. Nah, waktu untuk dia bertelur, berkembang biak adalah waktu yang sangat melelahkan, menyakitkan, bahkan juga dikatakan mematikan. Kenapa demikian? Karena untuk bisa bertelur dan berkembang biak, dia itu harus menempuh jarak ratusan kilometer. Nah, dalam perjalanan itu dia pun tumbuh terluka, dia bisa dimakan beruang, dan setelah bertelur dia mati. Ini realita. Tetapi mereka memilih untuk melawan arus sehingga bisa tercipta kehidupan baru dari keturunan mereka. Nah, berbicara tentang kehidupan di dunia ciptaan Tuhan ini dengan tawaran kenikmatan dan penderitaan yang selalu membawa manusia kepada pilihan, apakah mau melawan arus dunia ini ataukah mengikuti arus dunia ini? Apakah mau hidup sesuai kehendak Tuhan ataukah kehendak diri dan kehendak dunia? Apakah mau hidup benar ataukah hidup salah, nanti kalau semua dikamati baru mulai hidup benar? Apakah mau mengikuti jalan-jalan Tuhan atau mengikuti jalan-jalannya kita? Nah, sebelum memilih, alangkah baiknya jika kita mencoba untuk memperhatikan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan tadi. Yaitu yang pertama, perhatikanlah apa yang telah kita dengar. Semakin kita tinggal di dalam firman Tuhan, yakinlah bahwa kita akan semakin memperoleh kekuatan untuk kemudian menghadapi arus gelombang kehidupan yang seringkali kita harus jujur akui berlawanan dengan kehendak Tuhan. Yang kedua, perhatikanlah kembali bagaimana hubungan atau relasi kita dengan Tuhan Yesus itu sendiri. Apakah relasi simbiosis mutualisme, simbiosis komersialisme, hubungan yang hanya terjadi ketika kita butuh Tuhan, dan setelah mendapatkan apa yang kita butuhkan kita lupa Tuhan? Hubungan hanya di saat-saat kita sedih, penuh pergumulan, dan ketika kita ada dalam kesenangan sukacita, kita kemudian melupakan Tuhan itu sendiri yang telah memungkinkan sukacita itu menjadi bagian kehidupan kita. Dan yang ketiga, memperhatikan kembali sejauh mana pimpinan Roh Kudus terjadi atas diri dan kehidupan kita. Karena Roh Kudus memungkinkan bagi kita untuk yang telah mengetahui apa yang menjadi perintah kehendak ketetapan Tuhan untuk dilaksanakan, menghidupinya di dalam hidup kita tiap-tiap hari. Hanya dalam pimpinan Roh Kudus setidaknya kita bisa menghidupi hidup yang diberkati oleh Tuhan. Nah, kelalaian, kurang perhatian, atau katakanlah sikap acuh tak acuh terhadap firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Allah sendiri maupun oleh para nabi dan para rasul melalui tanda-tanda dan mujizat-mujizat hanya akan membuat orang percaya kemudian terbawa arus, tidak lagi memperhatikan peringatan-peringatan Allah, dan bahkan bukan tidak mungkin menyangkali iman kepada Tuhan itu sendiri. Karena itu setidaknya di dalam sukacita kita pada hari ini berkenaan dengan 10 tahun tuntunan pemeliharaan Tuhan, perkenanan Tuhan untuk sekolah ini ada menerangi perjalanan kehidupan dari setiap masyarakat yang ada di kota Maumere. Kita boleh belajar. Untuk yang pertama, berilah pendengaran kepada berita Tuhan. Ya, tadi saudaraku telah mengatakan
apakah Tanjung itu hanya ada di hari Minggu? Dan banyak yang tertawa, artinya bahwa Tanjung itu menjadi tempat tujuan hari Minggu. Saya 2 kali ke Tanjung, dan pada akhirnya ada informasi bilang buaya di sana. Cukup sudah, yang penting sudah. Kesempatan di dalam waktu-waktu peribadahan, manfaatkanlah itu. Tidak hanya datang hanya untuk menikmati tubuh Kristus. Ini realita. Banyak yang datang gereja terlambat, ya. Datang misa terlambat. Tujuan hanya satu, dapat tubuh Kristus. Tidak mengikuti seluruh alur peribadahan itu sendiri. Salah. Harus dari awal sampai akhir. Sama juga mendengarkan sesuatu itu dari awal sampai akhir, bukan setengah-setengah, sepotong-sepotong. Karena yang setengah sepotong itu pada akhirnya ketika dilanjutkan, dia bukan lagi sepotong, dia potong. Saudara-saudari sebagai anak-anak didik, saya kira banyak hal sudah disampaikan oleh para guru. Apakah itu masuk telinga kiri, tersimpan di dalam hati, pikiran, perasaanmu, dan kemudian kau lakukan, ataukah biasa saya katakan dari mimbar kesaksian kami, masuk kiri langsung tampias keluar. Guru 1 kata, kalian telah 10 kata. Ini bukan kata 10 tahun lalu 10 kata, bukan. Guru baru omong sebagai bahasa. Kalau memang engkau hebat, engkau tidak ada dan ada di sini, dan kemudian ada dalam posisi sebagai yang dididik, artinya engkau belum hebat. Masih harus lebih banyak mendengar. Dan apa yang didengar ditindaklanjuti, bukan menguap begitu saja. Mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan apa yang disampaikan oleh para guru adalah merupakan bagian dari warisan yang akan engkau bawa terus, yang tidak akan pernah mampu dirampas oleh apapun atau siapapun juga daripadamu. Karena itu bersyukur mereka telah berbagi ilmu denganmu dan mengharapkan yang terbaik yang engkau nikmati dalam perjalanan hidup di dunia ini. Kebanggaan seorang guru, saya mau bilang, saudara-saudaraku, adalah ketika mendengarkan bahwa siswanya menjadi seseorang yang berhasil. Itu dia kebanggaan. Untuk meneteskan air mata bisa. Buatlah mereka bangga. Bukan untuk kemudian bawa kerbau satu dan kasih mereka, bukan. Bersyukur dan berdoa. Yang kedua, kita belajar untuk mari kita lakukan segala sesuatu di dalam tuntunan dan mohon kekuatan daripada Roh Kudus. Mendengar dia lalu melakukan itu adalah perkara yang lain. Punya kemampuan yang terbatas betul sebagai manusia, dan karena itu menyadari akan keterbatasan kekurangan kita, mari kita mohon tuntunan Tuhan dan Roh Kudus, karena hanya Ia yang mampu untuk menghantar kita menjadi yang terbaik dan melakukan yang terbaik. Kalau Tuhan tidak tuntun jalan hidup kita, kita tidak ada sampai dengan saat ini. Kalau Tuhan tidak tuntun masa depan kita, mungkin kita telah berhenti pada tingkat pendidikan SLTP. Tapi kalau Tuhan izinkan untuk terus ada dalam tingkat SLTA, memilih jurusan sendiri sesuai dengan kemampuan pada diri dan juga harapan-harapan orang tua, maka bukankah Ia adalah Tuhan yang setia, yang terus beserta denganmu? Karena itu serahkan masa depanmu dalam tangan Tuhan, dan biarlah Ia yang menuntunmu senantiasa. Sama halnya juga untuk perjalanan sekolah ini ke depan.
Angka 10 ini orang bilang angka sempurna, perpaduan atau hasil dari angka 1 sampai dengan angka-angka selanjutnya. Banyak hal telah dilakukan, ditoreh prestasi demi prestasi di sekolah ini. Itu tidak hanya menjadi kebanggaan anak-anak, tidak hanya menjadi kebanggaan dari Bapak Ibu guru, tetapi juga menjadi kebanggaan dari orang-orang tua yang menitipkan anak-anak untuk sekolah dan dididik di sini. Karena itu, syukurilah angka 10 ini dan berkomitmenlah untuk terus melakukan yang terbaik. Memang posisi kita pada akhirnya akan digantikan oleh orang lain, tetapi setidaknya sebelum itu semua terjadi, kita boleh melakukan yang terbaik dan kita boleh dikenal sebagai sekolah yang terus melawan arus untuk kemudian tetap teguh dan menghasilkan manusia-manusia yang berkualitas, yang siap untuk hidup di tengah dunia dengan berbagai perkembangan, tantangan-rintangan yang ada, tetapi juga membanggakan Tuhan yang menciptakan mereka. Selamat bersuka cita, kasih Tuhan beserta dengan semua yang menjadi bagian kehidupan di sekolah ini. Amin. Mari kita semua berdiri, kita mengucapkan syahadat iman. Aku percaya Mari kita menaikkan doa syukur kepada Tuhan kita berdoa. Segala puja, puji, syukur, hormat, kemuliaan kami persembahkan kepadamu ya Bapa yang baik. Karena kebaikan-Mu lah yang memungkinkan kami untuk ada sampai dengan jam detik ini. Dan dalam keyakinan iman kepadamu kami akan terus ada di dunia ciptaan Tuhan sejauh perkenanan Tuhan berlaku bagi kami. Terima kasih banyak Bapa untuk persekutuan yang indah di antara kami semua yang mengucap syukur dan berterima kasih untuk 10 tahun pemberian Tuhan yang terbaik bagi SMKN 3. Tuhan, begitu banyak sejarah jatuh bangun, sukacita duka cita mereka alami, mereka syukuri. Dan pada akhirnya kalau hari ini mereka boleh menyatakan terima kasih banyak kepadamu. Mereka mau bilang bahwa ini bukan karena kuat dan hebat mereka, tetapi semata-mata karena perkenanan cinta kasih-Mu bagi mereka. Karena itu, Bapa menyerahkan hidup dan kehidupan, aktivitas, bahkan karya-karya yang terjadi di sekolah ini dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah Tuhan yang memulai bersama dengan mereka adalah Tuhan yang terus berproses dan pada akhirnya menghantar mereka untuk menikmati kegemilangan di dalam perjalanan kehidupan bersekolah. Apa berdoa untuk para abdi-Mu yang telah Tuhan panggil, Tuhan perlengkapi, dan kemudian Tuhan putus untuk melayani di sekolah ini. Para tenaga didik, karyawan, sampai dengan satpam. Tuhan, berkatilah diri-diri hamba-Hamba-Mu, agar biarlah
dengan hikmat daripada Tuhan. Mereka terus berkarya, memanusiakan manusia, tetapi juga mendoakan setiap anak-anak yang mereka didik. Karena masa depan anak-anak adalah sukacita, kebahagiaan bagi mereka ketika mereka mampu untuk menjadi pahlawan tanpa tanda jasa. Bapa dalam kerajaan surga, berkati keluarga hamba-hambamu sehingga terus ada dan memberikan dukungan yang positif bagi orang-orang terkasih mereka yang mengabdi di sekolah ini. Para komite pengawas, semua yang memberi diri untuk mengambil bagian di dalam mensukseskan seluruh program kerja. Tuhan berkati diri mereka, karya hidup mereka, dan biarlah dengan talenta-talenta yang ada, mereka terus berkreativitas, memberikan masukan, nasihat, tetapi juga solusi-solusi di perkembangan sekolah ini. Anak-anak yang dipercayakan oleh orang tua untuk dididik oleh para guru di sini, Tuhan berkati lagi di anak-anak ini, berkati masa depan mereka, berkati harapan cita-cita mereka. Dengan kuat sehat, sukacita dan sejahtera, mereka terus menjalani hidup berpendidikan. Biarlah dengan komitmen janji pada diri sendiri untuk menjadi yang terbaik bagi diri, bagi papa mama, keluarga, bagi sekolah, bagi Tuhan, itu mereka boleh mewujud menyatakannya di dalam tuntunan Tuhan dan kuasa Roh Kudus. Biarlah janji firman bahwa masa depan yang indah Tuhan anugerahkan bagi setiap anak-anak Tuhan yang hidup di dalam takut dan hormat pada Tuhan menjadi ya dan amin atas diri dan masa depan anak-anak kami. Bapa kami dalam kerajaan sorga, seluruh sukacita keluarga sekolah ini hamba taruh dalam tangan Tuhan. Biarlah terus ada dalam kekudusan Tuhan, sehingga ini tidak hanya menjadi satu perayaan yang telah dimulai dengan misa ibadah syukur, tetapi sungguh mereka boleh memaknai sebagai cara berterima kasih kepada Tuhan. Dan karena Tuhan yang disembah adalah Tuhan yang kudus, sehingga mereka pun juga harus menjaga kekudusan diri. Bapa dalam kerajaan sorga, terus berkati sekolah ini untuk menjadi alat berkat Tuhan bagi Kabupaten Sika dan NTT serta Indonesia pada umumnya. Kami ada dalam tuntunan Roh Kudus, karena itu sebentar pun kami akan pulang dalam tuntunan Roh Kudus. Biarlah dalam tuntunan Roh Kudus kami tetap ada dalam sukacita dan mengucap syukur kepada-Mu, ya Tuhan. Inilah sekian banyak yang mampu kami minta daripada Tuhan, dan pada akhirnya kami menyatakan, katakanlah apa yang menjadi maksud kehendak ketetapan-Mu bagi diri kami, dan tolong kami untuk melakukan sesuai dengan kehendak-Mu sehingga menyenangkan hati-Mu, ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, pendengar menjawab doa kami yang setia, kami datang dan bersyukur padamu, ya Aba, ya Allah kami. Amin. Allah Bapa di surga, Engkau selalu memberikan lebih dari yang kami inginkan. Bila kami lapar, benar akan diberikan. Maka dengarkanlah dengan permohonan kami, dan curahkanlah kasih-Mu yang melimpah. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Kita lanjutkan persiapan bersama.
Berdoalah saudara-saudari supaya persembahan dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Allah Bapa Maha Kudus, berkatilah kami karena persembahan ini dan jadikanlah roti anggur ini lambang kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepada Bapa yang kudus dengan pengantaran Putra-Mu yang terkasih Yesus Kristus Sabda. Melalui Dia Engkau menjadikan segala sesuatu. Dialah yang Engkau utus kepada kami sebagai juru selamat dan penebus yang menjadi manusia dari Roh Kudus dan dilahirkan oleh Roh. Seraya melaksanakan kehendak-Mu dan memperoleh umat yang kudus bagi-Mu. Dia merentangkan tangan ketika menderita untuk melepaskan belenggu maut dan menyatakan kebangkitan. Sebab itu bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami maklumkan kemuliaan-Mu dengan satu suara bernyanyi. Nena
Sungguh selamat Tuhan sumber segala kekudusan, maka kami mohon kuduskanlah persembahan dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, dia mengambil piala, sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengingat wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak pada Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Eduardus serta semua rohani. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah. Kami mohon kasihilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Engkau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran Ilahi, maka beranilah kita berdoa. Seperti
Kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu, selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkau Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul, damai ku tinggalkan bagimu, damai ku berikan kepadamu. Janganlah perhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Damai Tuhan bersamamu. Mari kita saling memberikan salam. Saudara-saudara yang terkasih, lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita semua dan diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya katakan kepada saya, tubuh dan darah Kristus.
sedang menerima komuni adalah orang-orang Katolik yang siap hati dan batin mereka untuk menyambut tubuh Kristus.
Allah Bapa yang Maha Kasih, syukur atas kurban kudus tanda cinta kasih-Mu. Semoga kami tidak menyia-nyiakan pengorbanan-Mu yang begitu besar dan membagikan kasih itu bagi setiap orang yang kami jumpa dengan pengentaran Kristus Tuhan kami. Baik, silakan duduk untuk saudara. Sebelum menerima berkat penutup, saya mewakili Pastor Paroki Romo Domi, saya Patrioris dari Biara Rogius Sati Yesus, mengucapkan limpah terima kasih untuk kita semua yang sudah berpartisipasi merayakan perayaan Ekaristi hari ulang tahun dari SMK Negeri 3 yang ke-10. Mari kita tepuk tangan untuk kita. Yang kedua, bersama dengan Ibu Pendeta dan mengucapkan profesia selamat untuk sekolah ini yang berani maju dalam berprestasi dan juga maju dalam iman, supaya dalam perjalanan panggilan komunitas ini, lembaga ini bisa selalu punya harapan baru, punya motivasi baru dalam mengembangkan sekolah ini. Sekali lagi, profesia dan selamat untuk sekolah SMK. Dan yang terakhir, permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam perjalanan perayaan Ekaristi tadi ada sedikit orang katakan miscommunication. Itu lidah bahasa Leo Kalau bahasa Kupang betasole sebentar. Itu terima kasih banyak dan mohon maaf apabila dalam perayaan kita ini ada hal-hal yang kurang berkenan. Dari lubuk yang paling dalam saya mengucapkan mohon maaf dengan sebesar-besarnya. Dan semoga untuk sekolah ini berkat Tuhan berlimpah. Mari kita semua berdiri, kita mohon berdoa. Tuhan bersamamu. Semoga yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara-saudari, pergilah, misa sudah selesai. Syukur kepada